Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Teman-teman, sahabat-sahabatku sekalian yang saya cintai, alhamdulillah sore hari ini sore yang cerah, kita masih sempat olahraga, bersepeda ya, dan kita sore ini sedang istirahat di bekas sawah yang habis dipanen ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah teman-teman, suatu hari Rasulullah SAW pernah berkata di depan para sahabat. Kata Rasulullah SAW, ada orang yang masuk surga karena seekor lalat, dan ada juga satu orang yang masuk neraka juga hanya karena seekor lalat. Kemudian ketika itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa bisa demikian?" Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, dahulu kala ada dua orang yang melakukan perjalanan ke suatu tempat. Nah, ketika menuju ke suatu tempat tersebut, kedua orang itu harus melewati satu perkampungan, satu daerah, di mana di daerah itu para penduduknya adalah penyembah berhala. Dua orang tersebut boleh melewati daerah itu dengan satu syarat, mereka harus mempersembahkan sesuatu untuk berhala yang disembah oleh penduduk perkampungan tersebut. Penduduk perkampungan tersebut mengatakan kepada kedua orang itu, persembahkanlah kepada berhala kami, meskipun hanya dengan seekor lalat. Teman-teman, seekor lalat, perhatikan, lalat itu barang yang kecil, makhluk Allah yang sangat kecil, yang tidak ada harganya, ya. Barang yang kalau kita katakan menjijikkan pula. Tapi itu menjadi syarat. Dua orang tersebut boleh lewat asalkan mempersembahkan sesuatu untuk berhala, setidak-tidaknya adalah seekor lalat. Maka orang yang satu dari dua orang yang tadi akan melewati perkampungan itu mengatakan, sesungguhnya saya tidak akan pernah mau mempersembahkan apapun itu, meskipun seekor lalat, untuk berhala kalian. Maka yang terjadi, teman-teman, orang yang tadi mengatakan tidak mau mempersembahkan apapun untuk berhala, ya, dia tidak bisa melewati tempat tersebut. Dan kemudian dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Tetapi orang yang satu, dia mengatakan, saya akan mempersembahkan untuk berhala kalian dengan seekor lalat. Maka kemudian orang tersebut diizinkan lewat oleh penduduk dari perkampungan tersebut, sehingga dia mencapai tujuannya. Akan tetapi karena dia mempersembahkan sesuatu ini, maka kemudian Allah pun tidak ridho padanya dan akhirnya masuk neraka. Teman-teman sekalian, perhatikan di dalam hadis ini, ketika dijelaskan di sini kita disuruh mempersembahkan meskipun hanya seekor lalat. Kadang-kadang kita berpikir bahwa sesungguhnya seekor lalat itu adalah sesuatu yang kecil. Coba lihat bagaimana keadaan kita sekarang. Kalau kita lihat orang yang mengadakan sesaji, lihatlah apa yang ada di sana. Jangankan seekor lalat yang kecil, di sana ada makanan bermacam-macam. Ada ingkung ayam, ada rokok, ada kopi, ya, ada nasi dengan dibentuk tumpeng dan sebagainya. Subhanallah. Maka bagaimana jika dibandingkan itu semua dengan seekor lalat, yang karena seekor lalat seorang bisa masuk neraka, kata Rasulullah. Maka teman-temanku sekalian, jangan pernah kita kemudian
berani menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang demikian ini adalah sudah dalam kategori syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, mengabarkan untuk orang-orang yang berbuat syirik? Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman adima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan atau dosa syirik kepadanya, dan Dia mengampuni dosa-dosa yang selain daripada dosa syirik bagi siapapun yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Teman-temanku, sahabat-sahabatku sekalian, suatu saat pasti kita akan mati, kita akan meninggal dunia. Ketika kita mati, ketika kita nanti akan kembali kepada Allah, hanya satu harapan kita, yaitu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang telah mendapatkan ampunan Allah, maka insya Allah akan berikan semuanya. Allah akan berikan surga kepada kita. Tapi manakala kita kembali kepada Allah dan Allah tidak mengampuni dosa kita, kita akan minta ampun kepada siapa? Kita akan memohon kepada siapa? Tidak ada pertolongan dari siapapun. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, teman-temanku sekalian, jauhi perbuatan syirik sekecil apapun. Kita hanya bisa bersandar kepada Allah. Jangan kita mengatakan, "Tidak apa-apa, ini barang kecil." Lihatlah tadi yang telah kita sebutkan tentang hadis, seekor lalat bahkan bisa menjadikan orang masuk surga dan bisa menjadikan orang masuk neraka. Mudah-mudahan kita sekalian bisa mengambil pelajaran dari hadis ini, bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah ditinggalkan, dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.